Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Miss ucapkan terima kasih sudah hadir di ruangan ini untuk dan meluangkan waktunya datang ke ruangan BK ini. Tadi Miss sudah minta izin sama guru mata pelajarannya di kelas untuk bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Baik, kita mulai untuk menambah keberkahan kita pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Kita mulai dulu dengan berdoa. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Sutrisno mungkin? Ya, Bu. silakan Bu. Sutrisno pimpin doanya. Baik, Bu. Baik, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Sutrisno sudah memimpin doanya. Nah, anak-anak Miss semua di sini sudah tahu kenapa Miss panggil ke sini? Belum Ada yang tahu? Nggak tahu, Miss. Ngapain kita, Miss? Belum tahu, Miss. Ya. Baik. Nah, hari ini Miss akan mengajak kalian semua ya untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini salah satu kegiatan dalam bimbingan konseling, di mana di bimbingan kelompok ini kita nantinya akan berdiskusi ya tentang suatu tema yang nantinya akan kita bahas ya, kita diskusi di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, harapannya ya, harapan Miss nanti supaya kegiatan ini berjalan lancar, Miss minta masing-masing kita aktif. Nah, ya, kalau nanti Miss minta pendapat, nah kalian sampaikan saja ya apa pendapatnya, jangan ragu, jangan malu-malu, sampaikan saja. Nah, karena kita di sini saling berdiskusi, nah ya saling terbuka. Insya Allah kita nanti bakalan mendapat tanya jawab gitu ya, saling bertukar ide dan gagasannya. Nah, nanti jika di dalam bimbingan kelompok ini ada hal-hal yang bersifat privasi, ya misalnya itu aib atau sesuatu itu bersifat rahasia, Miss minta tolong kita untuk menjaga rahasianya cukup di bimbingan kelompok ini saja, ya bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ya, baik. Sebelum kita mulai kegiatan, nah ini kan kita dari beberapa kelas ya. Ada kelas 7 mandiri, ada kelas 7 tekun, ada kelas 7 santun. Nah, supaya kita lebih akrab, nah mungkin dari antara kita ada yang sudah kenal ya. Tapi untuk menambah keakraban kita, nah kita berkenalan dulu nih. Nah ya, jadi nanti sebutkan nama, nah nama lengkap, terus kemudian mata pelajaran yang disukai. Nah, caranya kita pakai tepuk bit 1, bit 1, bit 2. Nah, jadi tepuknya gini. Bit 1, tepuk paha 1 kali, kemudian tepuk tangan, kemudian tepuk paha 1 kali lagi. Jadi misalnya gini, bit 1. Oke, sebutkan namanya. Misalnya Rahmi. Terus kemudian bit 2. Nah, bit 2 itu tepuk paha 2 kali, tepuk tangan 1 kali, tepuk pahanya 1 kali lagi. Nah, jadi bit 2 itu ya, tepuk 2 kali, gitu. Tepuk paha 2 kali, tangan, paha lagi. Nah, sebutkan mata pelajarannya yang disukai. Nah, contoh ya, mulai dari Miss dulu. Kita mulai ya. Rahmi.
matematika. Nah, kemudian lanjut lagi ke teman selanjutnya. Ya, jadi nanti kita mulai dulu dari Sutrisno, Ria, Putri, Rahma, dan Aida. Ya, oke, kita mulai kenalan. Sebutkan nama, kemudian mata pelajaran yang disukai. Nah ya, bit one tepuk dulu ya, buat paha. Bit one satu paha, tepuk tangan, tepuk paha lagi. Nah terus yang keduanya tepuk 2 kali paha, tepuk tangan, tepuk pahanya lagi. Sebutkan mata pelajarannya. Oke, Oke, yuk Bu. kita mulai ya. Oke, Oke, yuk Miss. kita kenalan. Ya. Bismillah nggak Baik, Bitnya salah. dibilang, Miss. Bismillah nggak salah. Kalau salah jangan dimarahin ya Bu ya. Enggak, ya kita coba-coba ya. Oke, Bu. Oke, Selesai. baik. Kita mulai dari Pak Sutrisno. Oke. Trisno. Matematika. Oke, lanjut Bu Kharia. Oke, lanjut. Hoiria. Bahasa Inggris. Lanjut Putri. Baik, Miss. Putri Oktaviasari, Bahasa Indonesia. Lanjut Rahma. Rafa Tanjung. Matematika. Mata pelajaran disukai tadi apa? Matematika. Oh, matematika. Oke, lanjut Aida. Aida Nurmalasari, PKN. Oke, baik ya. Nah, kita sudah berkenalan, tapi coba Miss coba tanya dulu ya. Masih ingat nggak ya teman kita ini suka mata pelajaran apa? Riri, tadi Sutrisno suka mata pelajaran apa ya? Suka mata pelajaran matematika, Miss. Oh, matematika. Benar, Sutrisno? Oke. Benar, Miss. Kalau Oh ya, kalau Rahma tadi Putri suka mata pelajaran apa ya Rahma? Lupa, Miss. Lupa ya. Oke, tadi Putri suka mata pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia, Miss. Oh, bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Nah ya, jadi itu sedikit ya perkenalan kita sekaligus mengenal mata pelajaran apa yang disukai oleh teman-teman kita ya. Baik, jadi biar lebih santai ya, biar lebih santai dan lebih rileks lagi. Nah, jadi kita dalam BKA bimbingan kelompok ini sifatnya santai aja, rileks ya, jangan tegang. Nah, oke, Miss mau kasih permainan ya untuk kita semua. Permainannya mudah. Nah, jadi nanti mulainya dari Miss dulu ya. Miss ucapkan 3 kata. Nah, nanti teman-teman yang lain ya secara bergantian seperti tadi sebutkan lanjutan dari kata yang terakhirnya. Nah, misalnya Miss sebutkan jeruk itu manis. Nah, Sutrisno menyebutkan atau membuat satu kalimat di awal dengan kata manis. Nah, berarti manis itu kamu. Misalnya seperti itu. Nah, nanti Khairi ya, lanjutkan lagi dengan kata kamu. Misalnya, kamu itu cool misalnya, atau apa. Nah, tapi tidak boleh kata yang sudah diucapkan sebelumnya. Jadi, cari kata yang lain. Oke, jadi dia 3 kata. Ya, baik, kita coba mulai. Ya, Oke, Miss. silakan nanti Miss mulai dari Miss dulu ya. Nah, nanti yang salah kita kasih konsekuensi sedikit. Jadi kita cepat ya, cepat, tepat, dapat. Nah, jadi yang salah kita kasih konsekuensi. Oke, kita mulai. Urutannya gimana, Miss? Urutannya dari Sutrisno, Riri, Putri, Rahma, dan Aida lagi. Oke, siap? Are you ready? Ready, Miss? Ready, Miss? Jadi, Miss. Miss. Oke, kita mulai.
Nasi goreng enak. Sutrisno. Enak sekali. 3 kata, Sutrisno. Tiga Tiga kata ya, Miss. Aduh, nggak Iya. konsentrasi nih, Miss. Gimana nih, Miss? Ulangi lah, Miss. Ini konsekuensinya apa, Miss? Nanti ada deh. Ulangi lah, Miss. Berarti- Ulangi, Miss. Kita Iya, ulang nanti baru ya? kita ulang baru ya. Iya. Oke, harus Berarti cepat tadi ya. coba-coba. Oke, oke, Nah, Miss. kita simulasi dulu. 3 kata. Oke. Oke. Jeruk itu manis. Manis Sutrisno. sekali rasanya. Rasanya aku lapar. Lapar harus makan. Oke. Makan di siang hari. Hari ini bahagia. Lanjut lagi, Sutrisno. Bahagia sekali saya. Saya sangat senang. Senang rasanya bertemu. Bertemu kamu. It's my life. Maaf Bu, agak salah Bu. Oke, Bu Putri kena ya. Oke, ya baik. Putri, nah coba, oke, karena sesuai kesepakatan ya. Jadi konsekuensinya sedikit aja. Putri coba bilang kencur cengkeh sebanyak 10 kali. Jadi secara cepat ya, kencur cengkeh, kencur cengkeh, kencur cengkeh selama 10 kali. Baik, Miss. Kencur cengkeh, 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 kencur. Sepertinya udah ya, Miss ya? Udah lebih dari Oke, 10. baik. Oke, pas Putri hebat, pinter. Otak kiri, otak kanannya seimbang. Nah, pinter. Oke, baik. 1 kali ronde lagi. Oke. Roti itu mahal. Sutrisno. Mahal sekali bajunya. Bajunya sangat bagus. Putri? Bagus, branded banget. Baik ya, kita sudah mulai rileks ya, santai. Selanjutnya tadi kita sudah kenalan ya, terus kemudian main games juga. Nah, berarti kita sudah mulai agak santai ya, mulai rileks. Kita lanjut ya, bisa kita mulai kegiatannya. Bisa, Miss. Bu. Bisa, Miss. Oke, baik ya. Nah, hari ini Miss akan mengangkat tema ya tentang kemandirian belajar. Nah, kenapa Miss angkat tema ini? Ya, karena beberapa waktu yang kemarin kalian baru saja menyelesaikan ujian mid semester. Nah, ada yang mau kasih pendapat nggak tentang nilai ujiannya kemarin? Ya, dapat berapa? Skornya berapa? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Bagaimana nilai ujian mid semesternya kemarin? Sutrisno mungkin? Bagaimana nilai mid semesternya kemarin? Kalau nilai mid semester kemarin, Miss, menurun dibandingkan semester sebelumnya sih, Miss. Biasa dapat 90, cuma dapat 88, Miss. Gitu. Kalau target Sutrisno dapat berapa? Targetnya Pengen sih dapat 100, Miss. Cuman rupanya nggak sampai, Oh. Miss. Oh, targetnya 100 tapi tidak sampai. Ya, kalau Putri, bagaimana hasil mid semesternya kemarin? Iya, sama, Miss. Menurun, Miss. Karena menurun. sebelumnya dapatnya 90, sekarang 85. Mungkin karena saya kebanyakan bermain kali ya, Miss. Baik. Ya, berarti ini ya dari hasil mid semester kemarin ya dapat nilai yang tidak ada yang sesuai dengan target ya, ada yang memang menurun dari target yang sudah ditetapkan. Nah, di sini Miss mau tanya nih ya, kira-kira kalau menurut kalian arti dapat nilai 75 itu seperti apa? Kalau kita dapat nilai 75, itu seperti apa kira-kira? Kalau menurut Aida? Kalau menurut saya sih alhamdulillah aja, Miss. Nggak remedial.
Oke, terus Bersyukur kalau aja gitu, Miss. Yang penting nggak remedial gitu. oh iya, berarti ibaratnya bersyukur lah ya dapat nilai 75 walaupun itu tidak remedial. Ya. Oke, Iya. kalau menurut Rahma 75 itu nilainya seperti apa, Rahma? Dengan Aida, Miss. Udah alhamdulillah sekali dapat 75, Miss. Soalnya soal-soalnya agak susah, Miss, kali ini. Iya. Sama ya, sama dengan Aida. Kalau nilai 75 itu udah bersyukur sekali dapat nilai segitu. Nah, sini juga Miss mau tanya lagi nih. Siapa di sini yang belajarnya itu tiap hari? Ada yang belajarnya tiap hari? Nggak ada ya? Nggak ada, Oke, Miss. Miss. nggak ada yang Nggak ada, Miss. Pas mau ujian aja belajarnya, Miss. ya Iya, pas mau Miss. ujian, ya pas ulangan gitu ya. Iya, bener. Atau Hmm. kerja kelompok, Miss. Iya, oke. Ada nggak kalian merasakan perbedaan suasana belajar di waktu SD sama belajar di waktu SMP? Itu seperti apa rasanya perbedaannya? Kalau di waktu SD belajarnya seperti apa? Kalau di sekarang di waktu SMP ini pola belajarnya bagaimana? Menurut Rahma, bagaimana? Pola suasana belajar di waktu SD dengan di waktu kita SMP itu seperti apa rasa perbedaannya? Menurut Rahma seperti apa? Beda, Miss. Waktu masih SD kan ditemani orang tua belajar. Ada jadwalnya. Siang hari habis istirahat siang, udah bisa tuh belajar, Miss. Atau malam hari. Waktu SMP ini agak susah mengatur jadwal belajarnya, Miss. Karena kan pulang sudah agak siang tuh, badan capek. Terus kalau malam hari bawaannya pengen cepat tidur, Miss. Gitu, Miss. Oh iya, berarti Rahma merasakan ya perbedaan bagaimana belajar di waktu SD dan di waktu SMP. Nah, kalau menurut Siti Sutrisno bagaimana pola Kalau suasana belajar di SD dan di SMP? kalau belajar di SD masih gampang-gampang, Miss. Begitu masuk SMP, Miss susah-susah, Miss. Iya, Miss. Bener, Miss. Karena pelajarannya banyak ya. Iya, Miss. Iya, guru SD-nya masih baik-baik kayaknya ngajarinnya santai gitu. Kalau SMP udah penuh dengan penekanan gitu, Miss. Iya, Iya. tugasnya jadi lebih banyak juga kalau udah SMP kan, Miss. Ya, baik ya. Berarti semuanya merasakan ya bagaimana perbedaan suasana belajar di waktu SD dan di waktu SMP. Nah, oke. Sekarang menurut kalian ya, apa sih kemandirian belajar? Belajar Menurut sendiri, kalian, Miss. belajar Iya. sendiri, oke. Apalagi tentang Belajarnya nggak kemandirian belajar? disuruh-suruh lagi, Miss. Oke, pintar Aida, belajar tanpa disuruh. Oke, apalagi? Ayo, apalagi kalau tentang kemandirian belajar yang pertama kali terlintas di pikiran anak-anak nih semua di sini. Ayo, Rahma, kemandirian belajar apa itu? Kemandirian belajar. Kalau Apa ya, Putri, Miss? apa ya kemandirian belajar? Mandirian belajar. Mandiri dalam belajar, Bu. Artinya kita belajar sendiri dulu gitu. Oke, mandiri dalam belajar, belajarnya sendiri ya. Pintar. Oke, menurut Fairia apa? Oh, mengerjakan PR itu kita sadar mengerjakan PR itu biar nggak dihukum guru gitu, Miss. Oke, berarti belajar itu kesadaran diri sendiri gitu ya, takut dihukum oleh guru. Nah, ya benar ya, pendapatnya semua benar. Nah, oke, sekarang Ustazah mau mengajak kalian semua ya mengikuti ya, kita mau permainan tebak kata. Nah, ya. Jadi permainan tebak kata ini, nah nanti di sana ada permainan tebak kata tentang ciri-ciri kemandirian dalam belajar. Nah, ya. Jadi apa-apa saja ciri-ciri kemandirian belajar, nanti silahkan ditebak katanya. Nah, oke. Ini nanti Miss bagikan
ya, Miss bagikan per orang satu-satu, ya, silakan nanti maju ke depan. Kemudian nanti Sutrisno melihat di kartu itu apa salah satu ciri dari kemandirian belajar. Nah, kemudian Sutrisno menulis dengan tanda strip-strip. Misalnya, ini menulis strip-strip di papan tulis, ya. Kemudian nanti teman-teman yang lain silahkan menebak, ya, itu katanya apa. Nah, ya, misalnya ini karena kita nggak apa ya. Jadi, misalnya Sutrisno nanti mendapatkan kata inisiatif. Nah, ya, jadi nanti dituliskan berapa huruf inisiatif itu di papan tulis. Kemudian nanti teman-teman yang lain menebak, ya, menebak ini ciri-cirinya apa. Nah, ya, oke, baik. Kita memorikan ya, karena main gamesnya mulai kartu. Nah, ya, jadi salah satu setelah kita permainan games, ya, nanti di papan tulis ada beberapa ciri-ciri kemandirian belajar, ya. Yang pertama ada inisiatif, ada percaya diri, ya, ada 10 ya ciri-ciri dari kemandirian belajar. Nah, oke, sekarang kita coba bahas satu-satu, ya. Menurut Sutrisno dulu. Nah, apa itu inisiatif Sutrisno? Tadi Sutrisno udah menyebutkan cirinya salah satunya inisiatif. Nah, kalau inisiatif itu apa ya? Inisiatif itu ide mungkin ya, Bu. Ide, inisiatif itu susah sih, Bu, jelasinnya. Ide atau rancangan mungkin kali, Bu. Oke, ide atau rancangan. Oke, yang kedua di papan tulis juga ada ciri-ciri kemandirian belajar adalah mengatasi masalah. Nah, mengatasi masalah itu apa ya kira-kira ya, Ferry ya? Mengatasi masalah itu apa ya, Bu? Menyelesaikan masalah. Oke, ya, menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Ya, Oke, yang ketiga ada lagi ciri-ciri kemandirian belajar di papan tulis adalah tekun. Nah, tekun apa, Putri? Tekun. Tekun itu, Bu, seperti dia sungguh-sungguh gitu, Bu. Sungguh-sungguh dia, serius gitu, Bu. Ya. Sungguh-sungguh, serius gitu ya. Oke, terakhir. Nah, ciri-ciri kemandirian belajar adalah tanggung jawab. Nah, oke, kalau tanggung jawab apa itu, Aida? Tanggung jawab itu kita melakukan apa yang kita rencanakan, Miss. Nggak boleh tidak. Ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan. Nah, oke, baik ya. Jadi ada 10 ciri-ciri kemandirian belajar yang sudah kita sebutkan tadi di permainan tebak kata, ya, menggunakan kartu tadi. Ada inisiatif tadi yang disampaikan, ya, ada mengatasi masalah, ada tekun, ya, ada tanggung jawab. Oke, nah sekarang ya, Miss mau ya, apa rencana kalian ya, rencana kalian semuanya supaya kemandirian belajar ini ada pada diri kalian nantinya ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi tentang ciri-ciri kemandirian belajar. Apa rencananya ya? Rencana kalian semua ya supaya kemandirian belajar ini tumbuh di dalam dirinya ya, yang sudah setiap hari belajar mungkin ada sesuatu yang ditingkatkan gitu ya, atau yang belum ada kemandirian belajarnya berarti ada sesuatu lagi yang ingin diusahakan dan diupayakan. Nah, kira-kira apa nih rencananya untuk kedepannya? Kalau Sutrisno apa rencananya? Kalau saya sih, Bu, mulai mengatur waktu, gimana ya, Bu? Mulai mengatur waktu belajar saya sih, Bu, supaya saya itu lebih bisa untuk belajar secara mandiri tanpa disuruh-suruh orang tua gitu kan. Biasanya kan saya disuruh-suruh orang tua tuh kalau belajar karena kasih main game. Tapi kalau saya bisa mengatur waktu saya nanti, Bu, mungkin waktu main game 15 menit, sisanya saya belajar gitu. Mungkin itu sih, Bu. Oke, good job ya.
Baik, itu bagus, Sutrisno. Nah, kalau Koiria, apa nih rencananya ke depan supaya kemandirian belajarnya semakin meningkat? Rencana saya ke depannya itu, Bu, mungkin lebih menyadarkan diri sih, Bu, karena sebelumnya ini saya memang kurang suka belajar, apalagi belajar sendiri di rumah, lebih asik sama teman-teman gitu, Bu. Mungkin saya akan lebih menyadarkan diri untuk rajin belajar. Oke, baik, bagus ya. Lanjut, Putri, apa nih rencananya ke depannya? Memang Bu, seperti mengatur kondisi Bu, karena kadang kita sering lupa waktu juga, seperti yang dibilang sama teman kita Sutrisno, waktu mainnya berlebihan gitu. Apalagi saya suka kali main sekarang Bu. Itu mau saya baik. kurangin, Bu. Ya, bagus ya. Berarti sama mengatur waktu, mengkondisikan waktu. Nah, Rahma nih. Nah, Rahma apa nih rencana ke depannya? Saya, Miss, membuat list apa yang mau dikerjakan dulu. Ya, pintar. Buat jadwal, kapan mau belajar, Miss. Itu dulu, Miss. Ya, oke. Membuat list ya, membuat to-do list. Nah, ya, jadi apa yang dilakukan hari ini. Oke, bagus sekali. Lanjut yang terakhir nih, Aida. Apa nih rencananya ke depannya? Kalau saya, Miss, saya akan mencoba mengatur saya kembali, terus saya bertanggung jawab nih, Miss, mengerjakan apa yang sudah saya rencanakan itu. Oke, lebih bagus lagi ya. Berarti setelah membuat list, setelah membuat perencanaan, kemudian bertanggung jawab kembali terhadap apa yang sudah direncanakan ya. Berarti mengerjakan apa yang sudah direncanakan. Nah, ya, tadi kita sudah masing-masing kita sudah menyampaikan pendapatnya ya tentang apa itu kemandirian belajar, ciri-ciri kemandirian belajar ya, sampai apa rencana kalian ya setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, kemudian sekarang Miss mau tanya ya, bagaimana kesan-kesannya setelah kalian mengikuti bimbingan kelompok ini? Oke, yuk, siapa yang mau duluan nyampaikan kesan-kesannya setelah Saya, melaksanakan? Miss. Ya, Aida, silakan. Enak loh, Miss. Ternyata bimbingan kelompok ini. Kapan-kapan kita ulang lagi ya, Miss ya. Oke, baik. Ya, Miss bakalan menyediakan waktu. Oke, lanjut. Siapa lagi yang ingin Saya, menyampaikan? Miss. Ya, Fairia, silahkan. Iya, bimbingan kelompok ini seru sekali, Miss. Apalagi ada permainannya tadi. Membuat kita lebih bersemangat dan untuk menjawab pertanyaan juga lebih santai begitu, Miss. Oke, ya, baik. Terima kasih, Fairia. Lanjut. Saya, Sutrisno nih. Miss. Oh ya, Putri dulu. Saya mau, Miss. Ya, silakan Putri. Apa Saya nih? senang kegiatan ini, Miss. Rasanya bisa lebih dekat sama gurunya, udah gitu. Nambah wawasan saya juga, Miss. Nambah-nambah tips gitu, Miss. Ya, baik. Terima kasih, Putri. Lanjut, Sutrisno. Apa nih kesannya? Kesannya, Miss, saya senang, Miss, dengan kegiatan ini gitu kan. Menambah wawasan baru gitu kan, juga seru, banyak game-game beda sama mata pelajaran lainnya. Itu aja sih, Miss. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Sutisno. Terakhir, Rahma. Apa kesan-kesannya Rahma? Saya senang mengikuti kegiatan kelompok ini, Miss. Sering-sering ya, Miss, masuk kelas kami. Ya, baik. Oke, terima kasih ya sudah menyampaikan kesan-kesannya selama kita mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sekarang terakhir ya, Miss juga pengen tahu ya lebih lanjut lagi untuk refleksi kegiatan ini, seberapa jauh manfaat bimbingan kelompok ini yang kalian sudah rasakan, yang kalian sudah peroleh di sini. Nah, ini Miss membagikan LKPD ya atau lembar refleksi kepada kalian semua. Silakan diisi sesuai dengan kondisinya saat ini, apa yang dirasakan dan apa manfaatnya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini. Oke, silakan diisi. Nah, baik.
Silakan dikumpulkan semua hasil refleksinya. Terima kasih sudah mengisi hasil refleksi kegiatan bimbingan kelompok kita pada siang hari ini. Nah, baik, semoga Miss doakan ya, semoga kalian semua bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan pelajarannya yang sudah berlalu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain ya, terutama untuk kalian semua ya, untuk menggapai cita-citanya. Terakhir, sebelum kita akhiri dan menambah keberkahan kita pada bimbingan kelompok hari ini, mari kita tutup kembali kegiatan kita ini dengan berdoa. Tadi yang mimpin doa itu ada Sutrisno. Silakan pimpin doanya kembali, Sutrisno. Baik Bu, terima kasih. Baik, untuk menutup kegiatan kita ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sutrisno. Baik, Miss ucapkan terima kasih banyak semuanya. Sutrisno, Khairia, Putri, Rahma, dan Aida. Miss sangat senang sekali bisa bertemu, bisa mengikuti kegiatan ini bersama kalian semua. Miss ucapkan terima kasih banyak. Setelah ini kalian boleh kembali lagi ke asrama mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima